Oke, kita akan coba contoh kasus lain di mana kita langsung dapatkan persamaan polinomialnya, yaitu 1 tambah GSHS, yaitu ini. Ya, kita sekarang ke warna hitam aja, jangan merah aja lah. Yaitu ini. Ya, sehingga kita langsung tempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu untuk koefisien S pangkat 5 yang kita masukkan adalah koefisien S pangkat 5 yaitu 1, koefisien S pangkat 3 yaitu 2, dan koefisien dari S yaitu 11. Jadi pangkat 5, pangkat 3, pangkat 1. Untuk koefisien S pangkat 4 yaitu 2, koefisien S pangkat 2 yaitu 4, dan koefisien S pangkat 0 yaitu 10. Kita masukkan, jadi 2, 4, 10. Nah, lalu kita akan menggunakan cara untuk mencari bagaimana koefisien S pangkat 3, yaitu 2 dikali 2 dikurangi 1 kali 4 dibagi dengan 2. Ya. 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 kali 4 sama dengan 4. Sehingga 4 dikurangi 4, apapun pembagiannya hasilnya adalah 0. Jadi di sini kita ada bilangan 0, karena sesuai kesepakatan kalau misalkan ada bilangan 0, itu kita ganti dengan epsilon, di mana epsilon adalah bilangan yang hampir 0 tetapi tidak 0. Ya, hampir 0 tetapi tidak 0, sehingga kita bisa nyatakan dia sebagai bilangan yang sepertinya kita nyatakan contohnya dengan 0,000001. Ya. Ini susah dihapus ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana cara mendapatkan 6? 6 itu dapat dari 2 kali 11 22 dikurangi 1 kali 10, jadi 22 dikurangi 10, 12, dibagi 2 sama dengan 6 ya. Lalu kita lihat di sini yang 0 itu udah kita jelaskan bahwa dia adalah penggalian dari yang sesudahnya, sehingga hasilnya 0. Jadi kita lihat koefisien dari S pangkat 3 adalah epsilon, yaitu nilai yang sangat kecil mendekati 0, 6, dan 0. Lalu C1 kayak gimana dapatnya? Berarti C1 adalah 4 dikalikan epsilon dikurangi 2 kali 6, 12, dibagi epsilon. Ya. Hasilnya berapa? Berarti 4 epsilon dikurangi 12 per epsilon sama dengan min 12 per epsilon. Artinya nilainya minus. Ya. Lalu ini 10 dapat dari mana? 10 dari epsilon dikali 10 dikurangi 2 kali 0, jadi 10 epsilon per epsilon. Hasilnya adalah 10. Nah, D1 itu kita dapatkan dari 6C1 dikurangi 10 epsilon per C1. Nah, itu hasilnya ada berapa? Hasilnya adalah 6 dikurangi 10 epsilon per C1. Karena epsilon kita anggap mendekati 0 atau 0,0001, itu hasilnya mirip dengan 6C1 per C1 sama dengan 6. Dan S pangkat 0 itu dapat dari mana? Langsung masukkan koefisien ini, 10. Sehingga kita dapatkan nilai ini. Nilai dalam bentuk ini adalah ini. 1, 2, epsilon. Epsilon masih positif ya. Walaupun kita anggap dia mendekati 0, tapi dia masih positif. C yaitu min 12 per epsilon. Karena epsilon positif, walaupun nilainya kecil sekali, maka C1 adalah negatif. D1 6 berarti positif, S0 ada 10. Kita lihat jadi nilainya adalah 1, 2 positif, epsilon positif, C1 negatif, D1 positif, dan 10 positif. Sistem tidak stabil karena ada perubahan tanda, yaitu di C1 yang bernilai negatif. Oke, kita lihat
Contoh kasus yang lain di mana nilai 0 muncul pada kolom pertama dan semua nilai pada baris tersebut juga 0. Contohnya adalah ini. Ya, ini adalah polinomialnya, jadi kita langsung enak dapat polinomialnya, nggak usah menyederhanakan blok diagram dulu. S pangkat 5 persamaannya adalah koefisien S pangkat 5 adalah 1, koefisien S pangkat 3 adalah 24, dan koefisien dari S adalah min 25. Ya, jadi 1, 24, 25. Lalu untuk S pangkat 4 yang kita masukkan adalah koefisien dari S pangkat 4 yaitu 2, koefisien dari S kuadrat adalah 48, dan koefisien dari S pangkat 0 adalah min 50. Lalu baris ketiga ini kita lihat bahwa persamaannya adalah 2 kali 24 dikurangi 1 kali 48 dibagi 2, yaitu 48 dikurangi 48 bagi 2, hasilnya adalah 0. Lalu yang satu lagi adalah yang 0 di sini adalah 2 dikalikan min 25 dikurangi 1 kali min 50 dibagi 2, hasilnya 0 juga. Jadi persamaan di sini adalah nilai 0 yang sama-sama muncul pada baris yang sama. Lalu bagaimana solusinya? Kita nggak bisa definisikan dia stabil atau enggak, maka kita buat persamaan untuk baris ketiga, di mana PS dibentuk dari koefisien pada baris kedua yang menyebutkan 0 tadi, yaitu 2S pangkat 4 tambah 48S kuadrat dikurangi 50. Ya, lalu kita apakan? Kita turunkan. Jadi turunan dari 2S pangkat 4 adalah 8S pangkat 3, turunan dari 48S kuadrat adalah 96S, dan turunan dari min 50 adalah 0. Nah, jadi kita mengganti nilai 00 tadi dengan turunan dari 2S pangkat 4 tambah 48S kuadrat dan min 50. Hasilnya adalah 8S pangkat 3 tambah 96S. Ya, kita masukkan di sini. Jadi ini kita masukkan di sini. Koefisien dP per ds. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk S kuadrat itu adalah 8 dikali 48 dikurangi 2 kali 96 per 8, hasilnya 24. Sementara min 50 didapat dari 8 dikali min 50 dikurangi 2 kali 0 per 8, hasilnya min 50. Maka koefisien S pangkat 1 adalah 24 kali 96 per 8 dikurangi 8 dikurangi 50 dibagi 24. Hasilnya adalah 112,7. Dan koefisien terakhir adalah kita masukkan nilai min 50. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa ada satu akar yang terjadi perubahan tanda, ya, yaitu di min 50. Sehingga kita bisa langsung menyatakan bahwa sistem nggak stabil. Ini juga bisa kita lihat dari akar-akar persamaannya, yaitu plus min 1 dan plus min J5. Jadi ada akar positif yang menyebabkan sistem nggak stabil. Ya, lalu contoh yang berikutnya adalah untuk akar berulang pada persamaan karakteristik dengan sumbu JW. Ya, jadi jika ada akar yang berada pada sumbu JW, yaitu sumbu imajiner yang persamaan karakteristik berulang yang berupa order 1, maka sistem tidak bisa ditentukan kestabilannya, disebut stabil marginal karena memiliki mode sinusoidal murni. Ya, jadi dia beroscilasi terus, dan kita nggak bisa definisikan apakah dia membesar atau mengecil, sehingga bisa dinyatakan ya kita nggak tahu dia stabil atau enggak, karena kadang-kadang sistem yang beroscilasi terus-menerus itu selama dia nggak mengganggu oscilasinya ya kita anggap stabil. Tapi kalau dia oscilasi dengan amplitudo yang sangat besar, kita bisa katakan dia nggak stabil. Artinya itu tergantung dari sistem yang ingin kita kontrol, apakah memiliki batasan-batasan tertentu atau tidak. Contohnya adalah ini, persamaan polinomialnya adalah S pangkat 5 tambah S pangkat 4 tambah 2S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah S tambah 1. Ya, jadi S pangkat 5 nya kita masukkan koefisien S pangkat 5, S pangkat 3, dan S, yaitu 1, 2, 1. Sementara untuk yang S pangkat 4 kita masukkan persamaan yang polinomialnya adalah koefisien S pangkat 4, S kuadrat, dan 1, jadi 1, 2, 1. Nah, kita lihat untuk S pangkat 3 persamaannya adalah 1 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1 kali 2 per 1. Hasilnya 0, kita ganti dengan epsilon. Untuk yang sebelah kanannya, 1 kali 1 dikurangi 1 kali 1 per 1, hasilnya epsilon juga.
ya. Lalu untuk yang bawahnya kita kalikan epsilon kali 2 dikurangi epsilon kali 1 per epsilon, hasilnya 1. Yang sebelah kanannya adalah epsilon kali 1 dikurangi 1 kali 0 per epsilon, hasilnya 1. Di bawahnya juga ada epsilon, ya, dari 1 kali epsilon, epsilon dari epsilon kali 1 dikurangi 1 kali 0 per epsilon, ya. Jadi kita bisa dapatkan yang epsilon ini, yaitu dapatnya dari 1 kali epsilon dikurangi 1 kali epsilon, hasilnya adalah 0 per 1. Karena kita anggap 0 itu adalah epsilon, maka kita masukkan epsilon. Sementara 0 yang di sebelah kanan ini adalah 1 kali 0 dikurangi epsilon kali 0 per 1, hasilnya 0. Nah, kita lihat di sini tidak ada perubahan tanda, ya, mengindikasikan tidak berlakunya kriteria Routh-Hurwitz untuk menentukan stabil marginal, ya. Jadi memang nggak ada perubahan tanda, tapi terdapat akar berulang. Akar berulang artinya akar yang sama. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat ringkasannya. Kriteria kestabilan Routh-Hurwitz bisa digunakan untuk pengujian kestabilan sistem tanpa mencari akar-akar persamaan karakteristik, dan dapat digunakan untuk menentukan daerah parameter yang menjamin kestabilan. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan kasih contoh-contoh kriteria Routh yang digunakan pada saat kita menggunakan pengontrol yang bermacam-macam. Kita ingin tahu apakah ketika kita tambahkan pengontrol ini sistem jadi stabil atau tidak. Juga dengan faktor redamannya, faktor frekuensi natural, time settling, time rise, dan lain-lain. Kita akan gabungkan itu semua sehingga nanti pada pertemuan tanggal 11, ya, tanggal 11 itu saya baru kasih tugas untuk menemani lebaran biar lebarannya lebih seru. Selain itu saya harapkan juga kalau ada pertanyaan langsung bisa di WhatsApp saja. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini.